menganggap, dapat bisikan menganggap bahwa orang tidak membutuhkan ilmunya. Ngapain saya belajar? Kan sudah banyak ustadz. Apa ini saya belajar saat ini capek-capek? Yang mending saya gak usah belajar aja, nanti kalau ada permasalahan baru tanya ustadz. Ketika mau nikah baru tanya tentang pernikahan. Ketika mau dagang baru tanya. Ngapain duduk-duduk bahas kitab, satu kitab ya tebal-tebal, bosan, apalagi penjelasan ustadznya kurang enak lagi, pembawaannya ngantuk. Ngapain nggak usah lah. Kan nggak diperlukan juga ilmu saya. Nah, ini bisikan setan. Kenapa? Satu, dia sudah beranggapan bahwasanya ilmu itu untuk orang lain. Dia anggap ilmu itu pada dasarnya untuk orang lain saja. Ini keliru. Yang paling utama adalah ilmu itu untuk dirinya sendiri. Dan sebagaimana kita katakan, itu bekal tadi untuk membentengi diri dari bisikan setan. Dan di antara bisikan setan adalah menganggap bahwasanya, ngapain saya belajar, kan nggak perlu juga, nggak dipakai. Saya sudah lama-lama kajian kan nggak disuruh ceramah juga. Ya, karena nggak ada kapasitas saya untuk ceramah. Ngapain terus? Ketika itu sudah muncul ya pada akhirnya tadi nggak ada lagi yang belajar, nggak ada yang menimba agama. Nah, ini termasuk bisikan setan. Lah kalau seandainya itu tertanam pada kader-kader kita, yang berbahaya. Para ulama itu akan ada ajalnya nanti. Para asat itu akan ada. Lantas generasinya siapa yang melanjutkan? Ketika semuanya berpikir demikian. Nah itulah tujuan setan, agar terputus. Kan sudah ada ustadz nih, Banjarmasin banyak ustadznya, sudah cukuplah, nggak usah lagi belajar. Ya, ngapain, nggak ada yang perlu ilmu saya juga nantinya. Akhirnya apa? Ini cara, tujuan utamanya apa? Agar terputus tuh. Akhirnya nggak ada lagi ustadznya. Nah, bahaya. Ya. Coba bayangkan. Atau kita lihat beberapa asatidah kita. Asatidah kita yang saat ini memiliki keilmuan yang bahkan lebih mengilmui daripada yang belajar melalui pendidikan agama, pesantren, terus kuliahnya di kuliah agama di Madinah. Ada sebagian yang belajarnya terlambat, dalam arti dia tidak melalui pendidikan agama negeri, kemudian sempat kuliah umum. Namun setelah itu dia baru mulai, sudah umur sekitar 20-25 tahun, baru mulai belajar bahasa Arab dulu. Sudah belajar bahasa Arab, baru mulai baca buku. Kemudian mulai mulazamah. Dapat kesempatan bisa ke sana mulazamah lagi terus dan sebagainya. Sekarang menjadi pakar-pakar ilmu tertentu. Kalau seandainya beliau saat itu berpikir, kan sudah banyak ustadz-ustadz. Ustadz-ustadz senior, ustadz-ustadz besar sudah banyak. Sehingga nggak muncul pakar fikih. Itu kan kita dulu tuh luar biasa. Itu sebenarnya contoh bagi kita semua. Kita tidak ada yang menyangka, sebenarnya. Bahkan mungkin beliau pun tidak menyangka bisa sampai setitik ini. Yang penting istiqamah dan terus belajar. Yang pada akhirnya apa? Nah makanya dalam menimba ilmu agama jangan salah niat. Apalagi mengatakan, nggak kepake juga, kan sudah banyak ustadz-ustadz nih. Ya, sudah banyak ustadz, ngapain? Kita nggak tahu 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana. Siapa tahu jalan dakwah ada di tangan Anda. Andalah yang akan menjadi penerus. Walaupun pada umur 30 tahun ini Anda baru mulai belajar. Tapi ternyata 10 atau 15 tahun terakhir Anda manfaatkan untuk menimba ilmu agama. Sehingga di umur 60 ternyata Anda yang menjadi rujukan setiap permasalahan-permasalahan agama. Bahkan teman-teman Anda sendiri yang mengatakan, ngapain duduk, ngapain ini, sudah kerja saja, umurmu sudah, jenggotmu sudah putih, rambutmu, ngapain belajar lagi. Mereka mungkin akan menjadi salah satu murid Anda ke depannya. Kita nggak tahu. Ingat bisikan setan, diantaranya nggak perlu belajar karena juga nggak ada yang akan mendengarkanmu, sudah banyak ustadz dan lain sebagainya. Itu bisikan setan. Maka hati-hati. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.